bikin mah bisa 300.000. 300.000. Per meter. Paling sedikit boleh belinya berapa? Terserah ibu mau belinya berapa ratus meter. Bebas ya? Iya. Ini statusnya garapan, Bu. Bukan tanah milik. Ngurus ke PTPN ini gimana? Ini ke desa aja, Oh, ke desa. ke desa. Iya, ke desa. RT, RW. Ini jelas ini tanahnya oper alih garapan, bukan jual beli masalahnya gitu. Oper alih garapan. Ke desa diurus sama desa, RW. Ya enggak, biarin sama juga. Soalnya kalau diurus KPTN bikin KSO rugi sama kita. Lahan negara yang dimohon oleh PTPN 3 untuk dikelola sebagai kebun teh. Sebenarnya HGU itu, pemegang HGU itu harus konsisten. Jadi memang posisinya Mbak, kalau lahan garapan ini sebenarnya kalau kita konsisten dengan SK HGU, misalnya di PTPN 38, dia harusnya tidak ada garapan. Jadi kita itu sebenarnya kalau yang bicara kawasan lindung di dalam kawasan hutan tadi itu kita mengatur semua yang ada di dalam ketentuan dari Menteri Kehutanan. Jadi kita tidak boleh sama ngada-ngada karena dia mempunyai perlakuan sendiri karena dia kawasan Kementerian Kehutanan itu punya prinsip kalau di dalam kawasan itu dia yang mengatur dengan KSO-nya dia itu. Yang jelas kita di kawasan HGU itu kan kita sudah memberikan kawasan itu ada kawasan hutan perkebunan. Kawasan perkebunan pun kita batasi untuk adanya pembangunan. Itulah susahnya mengatur bangunan atau penggunaan lahan di kawasan puncak. Satu, kita harus melihat bahwa siapa pengguna kawasan saat itu. Pengguna kawasannya bisa perhutani, bisa BKSDA, bisa Taman Nasional, bisa perusahaan misalkan PT Ciliwung, bisa PTPN Gunung Mas, bisa juga. Nah, kemampuan pemerintah daerah khususnya Kabupaten Bogor di sini sangat terbatas dia. Ketika Perpres itu dikeluarkan dan menyatakan kawasan puncak itu adalah sebagian besarnya kawasan itu, seharusnya Kementerian Kehutanan baca, ya, oh ini nggak sesuai dengan Perpres, ganti. Atau misalkan dia mengeluarkan kebijakan khusus, misalkan, oke, ini nggak apa-apa, status fungsinya hutan produksi, misal. Kemudian ini tidak boleh ada tebangan, ini kita kelola dengan fungsi lindung, tidak boleh ada tebangan, tidak boleh ada pemanfaatan yang secara masif, karena ini kita mengacu pada Perpres misalkan dengan kebijakan ekosistem esensial, kenapa tidak gitu kan? Tapi nggak ada upaya itu, nggak ada indikat itu gitu dari daerah-daerah, dari Kabupaten Bogor, provinsi juga kementerian, sehingga ini bagi kami tetap menjadi salah satu inti dari permasalahan penataan ruang di kawasan puncak.